hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Selalu ku rindukan desaku yang hormat. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Selalu ku rindukan desaku yang hormat. Selalu ku rindukan desaku yang Selamat malam, saudara Kompas TV, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Senang sekali saya Widi Dwinanda dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Ngopi, Ngobrol Pintar Kompas TV. Nah, saudara, saat ini kita berada di era digitalisasi. Zaman di mana semua serba digital, memang banyak kemudahan tetapi juga ternyata bisa menjadi tantangan tersendiri. Dan ini juga dirasakan oleh Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pemajuan dan penguatan kebudayaan nasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan juga perkembangan media. Salah satu upayanya yaitu dengan sebuah program yang bernama BKN Goes Digital. Lantas seperti apakah realisasinya? Kita langsung saja undang seorang wakil kepala BKN PDI Perjuangan yaitu Mas Aris Setiawan Yodi untuk berbincang di studio pada malam hari ini. Halo Mas, selamat datang di Ngopi. Silahkan duduk, apa kabar? Terima kasih sudah diundang, kita ngobrol-ngobrol nih. Sebelum kita ngobrolin tentang program BKN Goes Digital, mungkin bisa dikenalkan dulu nih sama saudara Kompas TV, sebenarnya Badan Kebudayaan Nasional itu apa sih? Ya, jadi terima kasih Mbak Widi. Jadi saya ingin mengawali dengan pernyataan dan pesan yang luar biasa bahwa melestarikan budaya ini adalah bentuk dari melestarikan peradaban Indonesia. Betul. Nah, ini adalah saya kutip dari pidato Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, saat meresmikan Rumah Budaya BKN PDI Perjuangan tahun 2021. Ini yang sekarang menjadi kantor atau bisa dikatakan sekretariat kita. Ini kantor terbuka untuk masyarakat umum, semua budayawan bisa datang, semua di Jakarta di Jalan Pegangsaan Barat, Gedung B DPP PDI Perjuangan. Nah, BKN PDI Perjuangan ini kalau secara SK ya itu diterbitkan di tahun 2020, ditandatangani langsung oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Nah, ini memang badan yang diminta atau ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan terkait dengan pelestarian budaya. Jadi budaya itu kan ada banyak, ada budaya yang tangible, ada yang intangible, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Dan kita memang diminta dan ditugaskan untuk melakukan pelestarian di dua tempat itu, di dua sisi itu. Nah, tidak hanya di pusat, tapi ada juga di daerah. Jadi di setiap provinsi, di DPD itu ada juga BKN provinsi, misalnya Provinsi DKI ada juga, BKN Jawa Timur, Jawa Tengah itu ada juga, dan di setiap kabupaten kota pun ada. Jadi memang kita tersebar di seluruh Indonesia, dan ini memang tugasnya untuk melestarikan budaya. Kenapa sebenarnya budaya itu penting? PDI Perjuangan adalah partai pertama yang membentuk badan khusus untuk budaya. Setelah itu ada partai yang mengikuti juga membentuk badan kebudayaan. Tentu saja kita senang menjadi trendsetter, dan memang gawe budaya ini bukan hanya untuk PDI Perjuangan tetapi untuk seluruh bangsa ya. Nah, selain ini juga mandat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 itu juga memandatkan masyarakat Indonesia untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dan Bung Karno juga ini terkait juga dengan apa yang dikonsepsikan oleh Bung Karno bahwa bangsa yang berdaulat, bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka ini harus punya setidaknya 3 hal.
Yang pertama itu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Berkepribadian di bidang kebudayaan. Kalau kita lihat hari ini, Mbak, perkataan Bung Karno ini menjadi sangat relevan karena hampir tidak ada negara maju di dunia saat ini yang tidak kuat budayanya. Ya. Hari ini kita lihat Korea Selatan, Mbak, ya. Kita lihat Korea Selatan bisa menjadi maju, bisa menjadi trendsetter di dunia karena Bahkan dia di dunia, bahkan ya? di dunia. Saya yakin Mbak Widi juga sangat familiar dengan Korea. Betul, kan, karena dia betul. bisa mempromosikan identitas budayanya. Nah, tentunya berkaitan dengan era digitalisasi saat ini, tentunya BKN PDI Perjuangan juga menjawab tantangan Ya. dengan mengeluarkan sebuah program yang bernama BKN Goes Digital. Bisa dijelaskan atau mungkin dikenalkan kepada saudara Kompas TV seperti apa sih bentuknya? Ya, terima kasih. Kalau misalnya saya bisa katakan bahwa Goes Digital ini memang hal yang tidak bisa dipungkiri oleh semua pihak. Bahkan televisi pun sudah go Sudah digital hijrah, hari ini ya. digital, Hari ini ya. ada analog jadi digital. Dan itu kampanye yang sangat masif ya. Nah, dan partai politik ini yang memiliki fungsi, kalau saya waktu itu ingat pelajaran di perkuliahan dulu, fungsi partai politik ini kan connecting people, mengkonekkan masyarakat dengan stakeholder dengan pemerintah, dengan negara dan lain-lain. Nah, kita ingin menjangkau masyarakat itu dengan berbagai platform yang ada, yang sekarang sedang diminati masyarakat. Maka dari itu kita hampir membuat semua akun dan juga men-share semua program dan konten BKN PDI Perjuangan ini di semua media sosial, platform media sosial. Website misalnya, kita ada website Mbak, bknpdiperjuangan.id. Di sini semuanya lengkap. Kita bisa juga kita menjelaskan bahwa peta persebaran pencatatan budaya Indonesia ini, per petanya kita juga jelaskan, misalnya di Sumatera ada berapa jenis budaya, Jawa Tengah. Kita berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kemendikbud. Kemudian juga program-program semua BKN itu ada di situ, kontennya. Profilnya juga ada di situ ya. Kemudian semua konten-konten ada di sana. Kemudian masyarakat kalau ingin curhat budaya itu artinya begini. Di daerah saya misalnya kok ini ada budaya kuda lumping gitu loh. Kalau di daerah saya itu kan sekarang sudah mulai nggak diperhatikan, atau sekalinya ada mereka susah cari penghasilannya gitu. Itu seperti apa? Silakan diceritakan. Kita dengan kemampuan yang ada semaksimal mungkin BKN PDI Perjuangan akan coba advokasi itu. Atau ada juga orang yang punya karya tetapi belum sempat mempublishnya, itu diunggah lewat website BKN PDI Perjuangan pun ada juga di situ. Jadi ini kita lengkap di situ. Ruang kreasinya juga ada di situ. Betul. Ya? Jadi memang base atau home-nya itu memang kita di digital ini di websitenya itu. Kemudian kita masuk ke Facebook. Kita juga punya Facebook. Ini memang tidak bisa dipungkiri juga bahwa memang masih sangat banyak yang mengakses Facebook, Mbak. Survei-survei media terakhir itu masih di atas 70-80% masyarakat Indonesia yang mengakses internet itu masih mengakses Facebook. Jadi kita memang segmentednya memang lebih ke generasi-generasi yang sudah dewasa, saya bisa katakan ya, dewasa ini. Memang ada segmentasi tertentu. Segmentasi tertentu di Facebook kita di sana. Kita juga share kegiatan-kegiatan kita, dan kalau misalnya mau ada masyarakat ingin mengatakan ataupun menyampaikan aspirasinya bisa lewat PC ya, maksudnya di message gitu ya. Kemudian kita masuk ini lebih ke milenial ya, Instagram ini milenial dan Gen Z. Nah ini kita juga ada reelsnya, kemudian ada video, ada infografis melalui feednya, story. Nah ini kita lengkap menyampaikan semua kegiatan-kegiatan BKN PDI Perjuangan, dan khususnya BKN PDI Perjuangan di akun ini. Ini sudah lebih dari 10.000 followersnya. Kita organik. Dari awal di tahun 2021 kita mulai pelan-pelan kita menyaksikan perkembangannya, juga senang juga kita sudah sampai seperti. Artinya kami berterima kasih kepada masyarakat yang mengapresiasi dan memfollow, dan ini menjadi pelecut juga untuk kita terus melakukan edukasi terkait dengan kebudayaan seperti itu. Nah ini Instagram. Kemudian masuk lagi ke yang lebih spesifik lagi, dan yang kayaknya sekarang lebih sangat hits, itu TikTok. Oke, nggak joget-joget. Ada joget-joget juga? Ada juga joget-joget ya. Joget-joget di Gelora Bung Karno kemarin, 24 Juni itu ya. Oke, TikTok juga main? TikTok juga ada. Ini bahkan kadang-kadang kalau TikTok ini kan algoritmanya luar biasa ya. Kadang-kadang nggak akun kita memang ribuan, tetapi kadang-kadang view-nya sudah sampai yang juta, Mbak, ada kita. Ini luar biasa reach-nya. Jadi kita lebih senang, memang lebih simpel ya kalau TikTok. Tetapi saya menemukan kalau TikTok ini segmennya dari tua sampai muda sekalian lebih luas. Profesi pun apa aja ada di situ. Ya ini luar biasa kalau TikTok. Kita juga ada. Kemudian kita ada platform lagi yang ini memang menjadi salah satu masterpiece kita, yaitu YouTube.
Di YouTube ini kita ada semua tarian, kemudian ada juga penampilan musik, kemudian juga ada talk show, podcast. Yang luar biasa kita ini ada programnya itu, ada setiap peringatan Hari Besar Agama kita membuat konten talk show, karena agama juga kan dari bagian dari nilai-nilai budaya ya. Tidak bisa kita pisahkan antara agama dan nilai budaya. Kalau Ramadan kita ada inspirasi Ramadan. Jadi kita total itu dalam sudah 3 tahun terakhir menyelenggarakan 60 episode buka puasa dan sahur setiap tahunnya. Ya, kemudian juga ada juga Natal dan Paskah kita juga melakukan. Artinya YouTube ini menjadi juga beranda kita. Video yang panjang itu ada di situ semua. Jadi tarian dari tarian Aceh dan lain-lain. Kemudian saya juga dapat informasi kawan-kawan di timur, misalnya kita punya tarian-tarian khas Papua ya. Nah, itu menjadi mereka pengen melatih nari, bingung contohnya seperti apa. Mereka setel YouTube kita itu BKN PD Perjuangan sebagai contoh. Nah, ini kita sangat senang dan ya syukur kalau kita punya website ini, YouTube ini bermanfaat seperti itu. Nah, ini YouTube kita ada. Kemudian ada lagi Spotify ya. Spotify ini lebih ke podcast, lebih ke audio berarti, ke audionya. Jadi memang kan mungkin kalau di dalam kita lagi nyetir mobil atau nyetir seperti apa kan kita biar bisa dengarkan lebih deep talk lah seperti itulah. Itu kita lewat Spotify. Kemudian ada Twitter atau yang sekarang X ya. Jadi sekarang X itu juga kita melakukan penyebaran konten-konten di sana. Ini kan lebih segmented lagi. Kalau Twitter kan mungkin sedikit lebih serius, kadang-kadang juga ada jokesnya itu nanti kita juga ada di Twitter. Kemudian WhatsApp. Tadi saya sudah sempat jelaskan bahwa bahkan masyarakat umum, pegiat budaya atau siapapun yang ingin menghubungi kita lewat WhatsApp, kita sudah ada WhatsApp-nya. Silakan nanti dibales. Syukur-syukur dibales langsung oleh Pak Kepala Rebima seperti itu. Dan itu bisa terjadi atau sering terjadi? Sering terjadi. Bahkan memang beliau ini sangat fokus terhadap sosial media. Jadi apapun hal-hal kecil apapun beliau langsung respon dan meminta kita tanggapi itu. Jadi memang ini luar biasa karena kerja kita hari ini memang hampir separuhnya di masyarakat Indonesia ini berapa jam itu dihabiskan untuk pemantau media sosial. Semua kita dari media tahunya informasi apapun itu. Dan kita memang tidak ingin kehilangan momen itu dan kita ingin menangkap itu karena kita ingin menyesuaikan dengan zaman seperti itu. Oke. Wow, luar biasa. Ini banyak sekali ternyata ya. Nggak mau ketinggalan, semua media sosial dihajar begitu ya untuk terkoneksi dengan masyarakat lebih luas, terutama Gen Z dan generasi milenial memang paling banyak nih. Ya, tapi tidak salah juga. Selain itu galangan yang lain-lainnya juga akan lebih meluas lagi. Sekarang sangat aktif di media sosial. Tentunya masih banyak sekali informasi yang bisa kita gali dari BKN Ghost Digital. Tapi kita harus jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Pintar Kompas TV. TikTok kenapa menarik bagi netizen setiap lebih besar? Karena dia adalah orang biasa yang menghibur, yang ringan gitu, dan siapapun bisa viral. Seperti hanya milenial go digital, go global, tapi tidak kehilangan integritas dan karakter bangsanya dengan menjiwai dan mengerti produk-produk seni kita sendiri. Di tengah laju pesat perkembangan teknologi, disrupsi media telah mengubah landscape informasi dan komunikasi secara mendasar. Era digital telah memicu perubahan dramatis dalam cara kita mengakses, mengonsumsi, dan berpartisipasi dalam konten media. Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan merasa tertantang untuk bisa beradaptasi dan mewarnai dunia yang mulai terdigitalkan. BKN Ghost Digital adalah usaha untuk memotret dan sekaligus menyimpan aktivitas dan produk kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kami mulai dari halaman beranda website kami mengundang Anda untuk mengeksplorasi dunia kreatif kami. Dari desain yang intuitif hingga konten berkualitas, website kami adalah jendela ke inspirasi tak terbatas. Konten-konten yang kami sajikan tak hanya berisi informasi, tetapi juga cerita. Setiap gambar, setiap kata, semua adalah usaha tim yang bekerja di balik layar. Lalu, perjalanan kami berlanjut ke platform media sosial yang penuh warna.
Dari momen yang terekam abadi di Instagram, diskusi menarik yang bisa didengar dalam Spotify, hingga kreasi-kreasi menghibur di TikTok, kami berusaha menghadirkan keceriaan dan inspirasi kepada Anda semua. Dan yang tak kalah pentingnya, YouTube adalah panggung utama kami. Di sini kalian akan disajikan dengan konten-konten yang menarik serta kontekstual, seperti tayangan dokumenter, pagelaran budaya, dan talk show. Kami merasa terhormat mendapatkan dukungan dari komunitas yang semakin besar. Jangan lupa untuk mengikuti kami di semua platform media sosial dan kunjungi website kami untuk berbagai informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini. Kami berharap Anda akan tetap bersama kami dan mengikuti jejak digital kami. Ya, dan untuk lebih mengenal lebih dekat lagi mengenai program BKN Ghost Digital, kita juga akan undang yang istimewa lagi dong. Bukan hanya Mas Arya di sini, tetapi ada Mas Arya Bima dan juga ada Mbak Rustika Herlambang. Dipersilahkan, Mas Arya Bima ini adalah Kepala Halo, BKN PDI malam, Perjuangan. Widi. Gimana Selamat kabar malam, kamu? baik. Silakan duduk. Siap. Dan juga ada Mbak Tika. Baru Ini habis selaku nongkrong sama dia. Direktur Komunikasi Indonesia Indikator. Wow, tadi sempat disinggung loh bahwa ternyata suka bales-balesin media sosial katanya Oh, iya, iya, DM-nya sama Mas Aris gitu. Iya, kita harus Dan ikuti. harus ikutin. Dan ini kan juga disebutkan nih sama Mas Aris sebelumnya bahwa memang usia-usianya itu Gen Z ya, dan juga kaum Generasi milenial. milenial. Iya. Sama Mas Bima juga milenial banget gitu. Anu ini, Mas Aris sama Mbak Rustika, seumur saya dilahirkan bukan di era teknologi, Betul. informasi yang seperti sekarang. Ya, kalau generasi Z, generasi Y itu, yang Z itu dari lahir dia langsung akrab dengan teknologi digital ini. Maka sebagai Kepala Kebudayaan, Mas Rano sebagai Sekretaris Badan Kebudayaan harus mengikuti navigasi bagaimana keinginan kita dengan BKN Go Digital itu tahu persis bahwa sekitar 74 juta generasi Z sama Y ini akrab betul dengan teknologi sehari-hari. Ya, Z dia itu adalah menjadi navigasi perilaku kehidupan mereka. Nah, inilah yang kemudian kita berharap BKN PDI Perjuangan berpikir sebenarnya narasi-narasi yang ada di media sosial khususnya ini kontennya apa sih yang paling dominan ya itu. Nah, tentunya BKN berpikir harus masuk di dalam konten-konten itu, di mana persepsi publik saat ini sangat dipengaruhi oleh wacana publik dan konten di media. Maka tepatlah kalau sekarang ini tadi sudah sampaikan BKN Go Digital, Facebook ada segmentednya ya, Twitter ada segmentednya, TikTok bahkan Instagram, ada juga. TikTok. Aku sendiri saja yang sudah memutih ini sekarang Highlight itu anggaplah highlight. ikut TikTok ya kan? Oke. Nah, ada Spotify dan ada website. Kita harapkan ada keseimbangan, namanya BKN Go Digital. Ini sekarang milenial, Gen Z Go Digital, think global. Dia ngerti berbagai sumber berita, informasi, termasuk kebudayaan di berbagai negara. Terus nasib kebudayaan kita gimana? Ya, itu yang harus diangkat. Inilah Badan Kebudayaan Nasional mengimbangi. Tadi saya dengar BKN tidak hanya melestarikan kebudayaan, tapi juga pengembangan kebudayaan. Nah, konten-konten ini kita akan menyeimbangkan supaya generasi Z, generasi Y yang akrab dengan media ini akhirnya mengerti kelebihan dari kebudayaan, apalagi narasi-narasi seni dari berbagai belahan dunia ini. Tapi setelah dia ngerti akan menjadi bangga betapa kita memiliki satu keberagaman. Yang kaya. Mau apa? Mau tari, Ada. berapa jenis tari? Mau kuliner, berapa ribu jenis kuliner? Mau wastra, kain kita, mau bahasanya, mau berbagai hal-hal yang tangible dan intangible aset kita ini. Ternyata kalau kita tidak ikut
melestarikan dan mengembangkan. Tentunya Widi bekerja sama dengan para budayawan dan pengrajin-pengrajin seni budaya yang lainnya. Dan tadi sudah singgung bahwa partai-partai politik lainnya pun sekarang, tidak hanya BKN PDI Perjuangan, juga punya komitmen ini. Yes. Jadi politik itu gini Widi, tidak hanya mikir soal kekuasaan dan mikir ekonomi aja, tapi berpolitik juga dari cara menanam pohon, dari bagaimana kalau Bung Karno itu ada mustika rasa, menyatukan berbagai kuliner Indonesia itu sebagai salah satu cara menyatukan bangsa ini. Kira-kira bagaimana sih, atau hal apa saja sih yang sekarang mungkin paling diminati oleh Gen Z dan juga kaum milenial di media sosial khususnya pada saat ini? Jadi ada satu fenomena yang menarik terkait dengan perkembangan media dan media sosial di Indonesia, di mana terjadi pergeseran. Jadi bagaimana dulunya anak muda dan milenial dan Gen Z itu mendapatkan informasi jauh lebih banyak di media online mainstream. Online mainstream dulunya. Awalnya, tetapi di tahun 2023 terjadi pergeseran di mana anak muda itu sekarang lebih suka mendapatkan informasi itu berdasarkan media sosial. Iya. Nah, tetapi kan kita juga harus belajar gitu loh, bahwa kalau di media mainstream itu kan kita terikat ketat gitu ya dengan yang namanya redaksional gitu. Sementara di media sosial itu informasinya sangat bebas dimanapun gitu. Lebih casual juga pendekatannya. Casual juga ya. gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini adalah salah satu hal yang paling menarik untuk partai politik ketika dia kepingin masuk ke politik dengan cara yang lebih ringan, santai, cair, gunakan media sosial gitu. Nah, bicara soal PKN dan juga soal seni dan budaya gitu kan. Nah, jadi kami melakukan analisis data ya berdasarkan atas data di media sosial seluruh platform. Ternyata satu hal yang paling menarik adalah bahwa engagement tertinggi dari seluruh percakapan yang ada di Indonesia itu, engagement tertinggi ada di platform TikTok. Tapi secara jumlah percakapan atau postingan paling banyak adalah di platform Twitter. Tapi kalau dilihat dari jumlah akun, ternyata menurut riset yang paling baru, ternyata jumlah akun Twitter itu sedikit. Nah, sementara TikTok itu 109 juta gitu. Nah, secara jumlah postingan TikTok itu kecil, tapi ternyata engagementnya besar. Nah, fenomena menarik lagi karena terkait sama anak muda kan, generasi muda. Itu ada dua platform yang sangat disukai oleh generasi muda. Yang pertama adalah TikTok, yang kedua adalah Instagram. Nah, pendekatan BKN misalnya kita mau merangkul mereka, apa sih yang menarik buat mereka? Nah, ternyata kalau dari wilayah media sosial, Facebook, YouTube, dan kemudian Twitter itu lebih banyak bicara soal politik. Jadi pendekatan politik itu bisa dari sana. Tetapi kalau kita mau masuk ke sesuatu yang kenapa Instagram disukai anak muda, karena dia lebih ringan, menghibur, tapi juga ada informasinya. Tampilannya bisa sekilas dilihat. Bertanya, sabar dulu Pak. Nah, jadi gini, apa yang membedakan anak muda terhadap Instagram? Karena mereka berbicara tentang satu mimpi visual yang indah, dan rata-rata kalau di Instagram itu lebih pada siapa influencernya atau tokoh yang dia terkenal. TikTok kenapa menarik bagi netizen setiap lebih besar? Karena dia adalah orang biasa yang menghibur, yang ringan gitu, dan siapapun bisa viral. Dan itu semacam memberikan mimpi kepada orang-orang biasa. Kalau aku nggak bisa tampil mewah seperti itu gitu, atau bisa flexing, juga loh. betul sekali. Dan kita lihat bahwa ternyata di TikTok engagementnya paling besar. Nah, pasti penasaran dong gitu kan, bener nggak sih apakah seni atau budaya itu disukain atau enggak? Nah, kita bicara dengan data bahwa ternyata seni dan budaya kalau dari sisi jumlah postingan itu letaknya nomor 4. Nomor 4. Jadi setelah politik gitu ya, kedua capres pilpres itu, kedua adalah terkait dengan hukum dan kriminalitas. Sebenarnya kenapa ada hukum dan kriminalitas? Karena terkait dengan salah satu kasus besar yang ada di Indonesia, yang gitu sedang kan? Viral ya. Betul sekali gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat gitu ya dari sisi engagement, ternyata dia berada di posisi nomor 4. Jadi tuh engagementnya dalam setahun terakhir dari Januari sampai
per kemarin itu ada sebanyak 35.518. Jadi artinya bahwa kita jangan mikirkan bahwa budaya itu sesuatu yang nggak menarik. Enggak. Budaya itu, seni itu adalah sesuatu yang menarik itu. Yes. Contoh ya, contoh aja gitu. Kemarin kita habis mendengarkan nonton nih di TV gitu kan, cerita tentang bagaimana Pak Basuki cuman buka kancingnya, Kancing itu aja sampai viral. Iya, itu viral banget. Padahal itu sebenarnya cuman, apakah itu cuman bercerita tentang upacara? Enggak kan? Itu juga bicara tentang budaya, tentang baju yang Itu digunakan. baju apa sih? Betul sekali. Akhirnya gitu. menggali. Akhirnya menggali. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa menggali budaya tapi dengan kemasan yang menarik gitu. Di antara anak muda itu kemasan atau gaya yang paling disenengin itu seperti apa nih gitu kan? Oke. Ini Nomor kayak satu, Mas Bima itu benar-benar gaya yang seperti apa? Kayaknya antusias Ya, sekali karena saya gitu. sekarang memang baru Mau bikin konten, nggak sabar untuk mencermati bikin betul konten. apa sih sebenarnya yang Oke, diminati seperti anak apa? muda ini sebagai segmen untuk ya, ini konten-konten adalah riset BKN. kita di Indonesia ya. Jadi based on seluruh platform media sosial, dan ternyata tadi engagementnya terbesar memang dari TikTok gitu. Kemudian Instagram. Nah, ternyata konten-konten yang dia menyertakan humor adalah konten yang paling banyak diminati oleh generasi muda. Humor. Oke. Humor. Jadi kalau kita Oke. bicara Nggak pengen politik, banyak stres ya anak muda. ya, pendekatan yang paling gampang untuk mendekati mereka adalah dengan cara humor. Karena apa? Juga secara psikologis gitu ya. Dalam kondisi pikiran lebih tenang, kita dikritik tapi dengan gaya humor itu akan jauh lebih menyenangkan daripada kita dikritik dengan Cara yang sesuatu yang keras. sifatnya keras gitu kan. Konflik gitu kan. Humor tuh lebih menyenangkan gitu. Lebih menyenangkan. Betul. Terus yang kedua adalah kuliner. Tadi bicara Ini tadi kan menarik, ya. BKN bicara soal kuliner dan lain, ternyata itu adalah engagement terbesar kedua yang disukai oleh anak muda. Gitu. Ya, ketiga, keempat ada koleksi, ada musik, ada film, baru olahraga. Nah, itu adalah beberapa hal yang mungkin Ini- bisa menjadi catatan untuk BKN. Untuk Gimana ya? konten-konten kita di medsos nanti Betul ya. sekali. Kita Oke. sudah melihat, tinggal bagaimana mengemas itu menjadi sesuatu yang lebih dekat, lebih natural, lebih organik gitu. Bagaimana Mas Bima? Era digital sekarang ini yang kita ikuti dengan BKN Go Digital ini, sejauh mana itu memberikan akselerator atau menjadi akselerator terhadap hal yang terkait penyadaran kebudayaan nasional kita, tanpa kita kuper dengan hal-hal yang menyangkut kebudayaan-kebudayaan bangsa lain atau negara-negara lain. Maka penyeimbangan konten-konten inilah kita ingin go digital, seperti hanya milenial go digital, go global, tapi tidak kehilangan integritas dan karakter bangsanya dengan menjiwai dan mengerti produk-produk seni kita sendiri. Ini yang saya kira. Pengembangan apa yang mau dilakukan nih dari segi konten dari BKN PDI Perjuangan? Kita ingin bahwa kesenian dan kebudayaan Indonesia ini yang kita biar masyarakat dan pemuda, anak-anak muda ini tahu permainan tradisional. Permainan tradisional kita kangen loh sekarang gitu. Kemudian kuliner seperti apa, mengasihkan seperti itu. Nah, bahkan yang terbaru nanti akan dijelaskan setelah ini mungkin festival desa. Festival desa ini bagaimana hal-hal atau nilai-nilai yang ada di desa, kemudian cerita-cerita masyarakat yang dikemas secara film masyarakat ini kan Sumber humor, ini sumber kuliner akan kita lakukan. itu ada di desa. Ya, kita dengan karakter masyarakatnya. masyarakat Betul. desa itu unik. Pasti ada cita-cita petuah, ada cita-cita Ya, humor, betul. ada kesukaan Ada kulinermu, dongeng juga. Nah, nanti itu kita akan memang harus collab. Kalau sendiri kita nggak bisa, karena bangsa Indonesia tidak diciptakan oleh satu golongan. Gitu. Kalau Bung Karno bilang, tapi semua orang. Begitu juga, ya kita masih muda masih bimbingan para senior seperti itu. Jadi juga saling kan, ini ya, gitu. saling kolaborasinya Collab. tuh saling melengkapi begitu Betul. ya. Ya, Dari kan? pengalaman sama dari yang kegaulan. Karena gitu kita kan ya. punya inovasi nih, kan Ya. anak muda ini kan liar inovasinya. Ya. Jadi kadang-kadang Mengasinya tetap ke anak-anak muda, Tetapi yang memang arahnya seperti apa seperti supaya era digitalisasi ini tidak menjadikan kita hanya mengfotokopi Ya. tipologi atau karakter bangsa lain, tapi kita percaya bahwa kekayaan bonus demografi dan geografi kita ini adalah aset untuk menjadi Indonesia Yang lebih maju ke maju depan. lagi. Tuh. Dengan tentunya tetap Pancasila ya. Tapi Pancasila kan nggak bisa, Mbak. Kita kayak dulu pakai Penataran. penataran Ya. 100 jam
dengan 5 sila dan 36 butir. Pancasila di-create dengan yang media sosial tadi, yang humor tadi, yang sangat kuliner dan sangat ngefun tadi. Yang Ya, lebih ini dekat lagi dengan masyarakat. Itu harapannya berarti ya. arahnya ke situ dengan smart, dengan kreasi seninya. Karena kan Oke. kalau ngomong partai politik kan pikirannya mumet perebutan, gitu ya, perebutan kekuasaan, tapi ternyata kemudian tidak. diskusi politik Begitu itu ya, Yang gitu. sebenarnya menarik terkait sama politik ya. Jadi partai politik dia bisa mengunggah atau membuat sebuah konten gitu ya dengan format yang lebih menghibur dalam tanda petik ya gitu. Kemudian konteks yang berat seperti politik gitu bisa sampai ke anak muda, tapi balik lagi harus dengan kemasan yang menarik, Yang menarik. Ya. yang ringan gitu sehingga dia menjadi antitesis dari stigma politik yang dianggap berat oleh generasi muda itu Iya. Pak, Kadang-kadang gitu. kotor loh. Betul sekali. Dengan cerita gitu. humor juga bisa berarti ya. Ini juga bisa dikaitkan dengan festival desa Ya. yang juga menjadi salah satu program yang istimewa Ya, dari program andalan, produk BKN unggulan. PDI Perjuangan Iya. yang tentunya menjadi andalan yang setiap tahunnya juga dilaksanakan, dan kita akan ulik bersama-sama usai jeda. Tapi sebelumnya Terima saya kasih, mau terima Mbak kasih Widi. dulu atas Makasih, Widi, ya. kehadirannya karena yang akan bicara mengenai festival desa ini Yang lebih desa, narasumbernya ya. yang lebih Lebih oke paham lagi. tentang desa. Terima kasih, kasih ya. banyak. Terima kasih banyak. banyak. Kita akan gali seputar festival desa seperti apa menariknya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Pintar Kompas TV. Pendaftarannya itu tepat hari ini dibuka tanggal 26 Agustus 2023 dan batas terakhir pengumpulan karya itu jatuh pada 28 Oktober. Dan yang gak kalah penting adalah hadiah yang ditawarkan di festival ketiga ini semakin besar lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Pintar Kompas TV. Nah, seperti di segmen sebelumnya sudah disounding ya bahwa ada program andalan juga dari BKN PDI Perjuangan, yaitu Festival Desa 2023. Nah, seperti apa Festival Desa 2023? Langsung saja kita undang ke studio, yaitu Patricia Arstuti Pramestri Putri yang kita panggil menjadi Mbak Astri. Ini adalah panitia Festival Desa 2023. Selamat datang di Ngopi. Silahkan, panggilannya Mbak Asti ya. Betul sekali. Wow, ini seru banget didatangi oleh apa ya, yang masih muda. Saya nggak ngebayangin bahwa ternyata semuda ini loh seorang Iya, karena kan panitia sekarang- Festival Desa Sekarang kan yang ketiga. milenial pasti lebih menjual kan, Mbak. Betul, betul sekali. Apalagi program-program yang muda ini memang harus ditonjolkan. Betul. Apalagi yang memang kita arahkan ini untuk generasi milenial dan Gen Z. Nah, kita langsung saja nih untuk Festival Desa. Apa sebenarnya? Jadi pada dasarnya Festival Desa merupakan festival yang diadakan untuk menginspirasi tokoh-tokoh dari masing-masing desa. Sebenarnya kenapa sih harus diinspirasi? Pasti kan apapun yang dilakukan itu dengan sentuhan inspirasi itu semua orang akan merasa dihargai kan, Mbak. Dan kemudian akan menghasilkan karya-karya lain yang lebih inspiratif lagi untuk masyarakat Indonesia. Tentunya jadi kayak ya semacam membagikan dari desa-desa kecil ke ranah yang lebih luas. Oke, itu yang menjadi visi misinya juga ya. Betul Lalu sekali. ini kan sudah dilakukan, ini ketiga Ketiga berarti ya, kalinya, tahun betul. ketiga. Berarti pasti ada perubahan-perubahan atau ada inovasi-inovasi yang memang telah dilakukan yang membedakan Festival Desa 2023 tahun ketiga ini dengan Festival Desa tahun sebelumnya. Festival pertama itu diadakan waktu COVID-19, Mbak. Tentu dengan segala Keterbatasan yang keterbatasan yang ada, BKN PDI Perjuangan menciptakan festival yang pertama itu tentu awalnya seperti yang tadi udah aku bilang untuk mengapresiasi. Terus lalu yang kedua itu untuk semakin lebih menarik perhatian masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya masyarakat desa. Cakupan kategorinya itu diperluas. Ada 3 kategori utama. Yang pertama itu ada kategori milenial desa, lalu yang ada rasa syukur desa, dan inovasi serta teknologi desa. Sebenarnya kenapa sih diperluas? Karena mungkin yang pertama itu sudah mengangkat tentang tokoh-tokoh inspiratif. Nah, yang kedua itu lebih kepada inovasi yang ada di masing-masing desa. Jadi selain menginspirasi, tetapi juga ada pembangunan yang diadakan di setiap desa-desa kecil di Indonesia. Mungkin kan banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu kalau Jadi ternyata seperti
berarti sosialisasi Betul, juga ya. betul sekali. Bahkan yang waktu itu aku sempat lihat langsung itu ada yang menarik di Bali, ada juga di Jawa, mereka budidaya jamur dan itu kan masih banyak belum diketahui oleh masyarakat luas. Jadi why not diperbesar cakupan kategorinya supaya juga semakin menarik perhatian. Lalu yang ketiga ini yang menarik, di festival yang ketiga ini packagingnya itu diubah. Diubah menjadi sinematografi atau film pendek. Sebenarnya kenapa juga harus film pendek? Karena dua festival sebelumnya itu berbentuk film dokumenter. Oke. Jadi kenapa nggak mencoba yang baru kan? Tentu bukan berarti film pendek itu berarti mudah untuk dibuat ya Mbak. Pasti dengan segala keterbatasan yang ada di desa, makanya film pendek ini akhirnya dijadikan momok untuk festival yang ketiga ini. Baik, wow, ini berarti inovasi-inovasi semakin ditingkatkan Betul begitu ya sekali. dari festival yang pertama, festival desa kedua dan ketiga. Kalau yang 1-2 itu berupa dokumenter, Betul. begitu ya, yang memang menggambarkan kondisi yang realitasnya ada di desa Betul. seperti apa. Lalu kalau ini bisa digabungkan dengan kreasi dari sineas muda. Jadi bukan hanya apa yang ada di desa, tetapi bisa dikreasikan juga dengan imajinasi atau apapun Betul. yang akhirnya dikemas dalam sebuah film pendek. Lebih kompleks Betul, sebenarnya ya. lebih kompleks dan kategorinya pun lebih bisa dibilang santai ya, karena berupa mitos, Oke. terus ada juga petuah desa, dan ada juga yang terakhir itu seperti apa ya Mbak, kayak Dongeng-dongeng? betul Oke, ada dongeng. petua, humor juga bisa. Betul. Oke. Jadi ada humor, mitos dan juga petua desa. Mungkin kita kan dulu taunya kayak dari cerita-cerita rakyat, buku-buku dongeng. Nah, sekarang dibuat ada wadahnya untuk dijadikan sebuah film pendek. Oke, target jumlah peserta dan hadiahnya berapa? Oke, festival pertama itu diikuti oleh sekitar kurang lebih 300 peserta. 300? Festival kedua 400 dan aku yakin banget festival yang ketiga ini semakin banyak lagi karena mungkin packagingnya beda dan juga kategori untuk setiap film pendeknya kan juga menarik. Dan yang gak kalah penting adalah hadiah yang ditawarkan di festival ketiga ini semakin besar lagi. Dengan Lebih semangat nilai, lagi berarti ya, tentu menarik bikin perhatian semangat untuk lagi karena ikut ya. mencapai 450 juta rupiah. Wow, hadiahnya menarik sekali ya. Dan Betul ada yang sekali. lebih menarik perhatian saya nih, sebelah kanan saya nih ya. Saudara, ini ada yang bling-bling, eye-catching, muter-muter gitu. Betul. Ini adalah pialanya. Sebenarnya namanya adalah Piala Megawati Kawal Pancasila dari Desa. Ini piala sudah diperuntukkan bagi setiap juara dari festival 1, 2 dan tentunya yang ketiga ini. Hadiahnya nggak main-main. Lalu juga pialanya juga bangga banget kalau ada di rumah ya. Betul. Ditambah lagi tantangannya juga sebenarnya seru banget ya ketika bicara mengenai penciptaan film pendek, dan tentunya ini juga pasti menarik perhatian saudara Kompas TV untuk ikut serta. Syarat-syaratnya bagaimana, atau mungkin ada timelinenya, pengumpulan karyanya seperti apa, biar mereka bisa membuat juga nih, oh ini kapan saya harus produksi, kapan saya harus mengumpulkan karyanya. Silahkan. Oke, penting banget untuk dicatat untuk semua sinias-sinias muda. Calon-calon sinias muda. Betul sekali, calon-calon sinias-sinias muda yang akan berpartisipasi di Festival Pahlawan Desa yang ketiga ini. Itu pendaftarannya itu tepat hari ini dibuka tanggal 26 Agustus 2023 dan batas terakhir pengumpulan karya itu jatuh pada 28 Oktober. Jadi mudah banget ya untuk diingat karena itu hari Sumpah Pemuda. Lalu untuk pengumuman pemenang jatuh pada 10 November 2023 yang tepat pada Hari Pahlawan Nasional. Jadi untuk yang mau tahu deadline dari setiap yang terjadi di Festival Desa ini bisa langsung ingat-ingat Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan Nasional. Dan kalau mau tahu syarat-syarat lebih detailnya dari kategorinya, mungkin ada yang terlewat tadi ya, semuanya ada di media sosial. Betul sekali, BKN. ada di media sosial BKN PDI Perjuangan, dari mulai Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Nah, itu semuanya sudah tertera secara detail untuk yang mau mengikuti Festival Desa supaya setiap requirement-nya tidak ada yang terlewatkan. Oke, biar lebih jelas lagi langsung aja deh lihat tayangan berikut ini. BKN PDI Perjuangan kembali menghadirkan festival desa yang sangat menarik.
Kegiatan tahunan ini selalu dinantikan oleh banyak orang. Pada tahun lalu, Festival Pahlawan Desa dan Festival Desa telah sukses diselenggarakan. Pada Festival Desa pertama dan kedua, lebih dari 400 film telah didaftarkan untuk bersaing memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah dan Piala Megawati di berbagai kategori. Dan kini, Festival Desa ketiga tahun 2023 kita akan diajak untuk mengeksplorasi folklore, sebuah produk kebudayaan tak benda yang sangat beragam dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui film pendek. Hal yang paling menarik dari Festival Desa kali ini adalah ada 3 kategori tema film pendek yang akan dilombakan, yaitu mitos, humor, dan petua. Menarik kan? Untuk kalian yang tertarik membuat film pendek, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan karya terbaikmu dan ikuti Festival Desa ketiga tahun 2023. Jangan khawatir, karya-karyamu akan dinilai dengan baik oleh Dewan Juri yang kompeten di bidang perfilman. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, jelajahi kebudayaan kita melalui Festival Desa 2023 BKN PDI Perjuangan. Ya, itu dia tadi informasi lebih lengkapnya mengenai Festival Desa 2023. Pokoknya semakin seru, memang seru banget. Apalagi tadi juga yang kredibel ya. Betul. Untuk dewan jurinya. Bisa dikasih spill mungkin sedikit siapa aja? Spill ya, untuk dewan juri yang ada di Festival Desa ketiga ini, itu ada Bapak Rano Karno, sineas muda berkarya Indonesia yaitu Esa Sigit, dan yang terakhir adalah Arya Kusmadewa. Wow, tidak main-main itu 3 orang yang sangat Jadi mumpuni. tunggu apa lagi untuk sineas muda Indonesia yang ingin mempertontonkan karyanya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ayo langsung join Festival Desa ketiga BKN PDI Perjuangan. Oke, apalagi yang terlibat nggak main-main, benar-benar mumpuni di bidang Betul film sekali. Indonesia. Kita akan undang 2 di antara tadi yang sudah disebutkan. Siapakah mereka? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Pintar Kompas TV. Masuk ke post production di mana itu akan diedit, di mixing, grading dan lain-lain. Nanti outputnya baru kita akan submit misalkan ke festival, yang dimana nanti akan membuka peluang-peluang lainnya. Mitos misalnya, setiap wilayah pasti punya mitos. Biarin saja framing, oh ini horor, mungkin saja. Tapi setiap daerah mitosnya beda-beda. Kemudian kita bikin petuah. Orang udah lupa petuah ini apa sih? BKN jumpa kembali dengan Festival Desa ketiga tahun 2023, persembahan dari Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Sineas milenial gabung yuk dalam festival film pendek dengan 3 kategori lomba yang bisa kamu ikuti. Film pendek mitos, film pendek petuah, film pendek humor. Kamu bisa membuat film pendek karyamu sendiri atau kelompok dengan durasi 5-15 menit. Buat kamu yang tertarik, klik link pendaftaran ini ya. Isi biodata diri kamu dan kategori yang akan kamu pilih. Semua infonya ada di formulir pendaftaran ini. Lomba harus karya videomu sendiri ya dan belum pernah dipublikasikan. Jangan lupa sertakan narasi dalam videonya. Pemenang akan memperebutkan Piala Megawati Kawal Pancasila dari desa dan mendapatkan total hadiah sebesar 450 juta rupiah. Para pemenang karya terbaik yang mendaftar juga akan mendapatkan sertifikat penghargaan loh. Pantengin terus media sosial Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan biar kamu nggak ketinggalan info lainnya. Daftar dan upload hasil karya kamu mulai 26 Agustus sampai 28 Oktober 2023. Dan ini yang pasti kamu tunggu-tunggu. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 10 November 2023. Kita langsung saja undang Bang Rano Karno dan juga ada Mas Esa Sigit selaku juri Festival Desa 2023. Baik, alhamdulillah Bang. Silahkan duduk. Kita ngopi-ngopi santai sambil ngobrol gitu ya. Kenalin orang yang sudah lama berkecimpung, kayaknya tua bener.
Legend, Om. Ya iya dong, legend dong. Baru 50 tahun. Saya tuh ngelihat perubahan dari Bang Rano tuh dari saya waktu SD Ah, misalnya. gitu ya. Waduh, Gitu, berarti- udah ngefans banget. berarti harus serius ini. Harus serius banget. Gimana? Menginspirasi gitu kan. Ya. Oke, Bang Rano kita langsung aja nih. Gimana sih kalau menurut Bang Rano karakter film di Indonesia kalau kita mengambil unsur-unsur tema kebudayaan ini bisa membuat stigma positif di masyarakat? Gimana ngemasnya? Padahal yang namanya kebudayaan mungkin takutnya agak-agak membosankan, terutama untuk kaum milenial ya. Kita kan Oke. ininya kaum milenial. Saya ini kalau bicara ini agak luas nih. Saya hanya ingin bicara satu poin saja. Indonesia itu memiliki 16.000 pulau. Yes. Kamu bisa bayangin berapa banyak isinya? Stigma apa yang kamu mau ketemuin di sini? Karena itu tahun ini kita memberikan tema yang dekat dengan budaya. Mitos misalnya. Setiap wilayah pasti punya mitos. Yap. Biarin saja framing, oh ini horor, mungkin saja. Tapi setiap daerah mitosnya beda-beda. Kemudian kita bikin petuah. Orang udah lupa petuah ini apa sih? Orang tua kita tuh pasti memberikan petuah kepada kita. Ini kita merewind lagi. Kemudian yang satu adalah humor. Setiap wilayah punya humor. Nah, saya sebagai orang yang kamu bilang tadi sudah lama di film. Berkecimpung di dunia perfilman Indonesia. Nah, sekarang tuntutan tahun 2023 ini festival desa lebih serius formatnya. Karena apa? Ini jumlah penonton kita dari tahun ke tahun meningkat. Tahun pertama peserta cuma 300 orang. Meningkat menjadi 400 pada tahun 2000. Sekarang yakin saya akan meningkat sekitar 500 orang peserta. Wow. Nah, artinya itu kekuatan Indonesia dari sudut budaya yang kamu tadi sebutkan. Cuman kalau memang kita berbahasa dengan kata-kata persaingan dengan luar, sulit kita memberikan tolak ukur. Tapi saya sangat yakin ada satu film Indonesia, judulnya mungkin apa? Penari di KKN di Desa Di Penari. Desa Penari. Kamu tahu penontonnya berapa? 11 juta orang. 11 juta ya, betul-betul. Ya artinya Luar biasa. itu memberikan kesadaran, oh lokal konten ini punya kekuatan. Nah, antusiasnya ternyata sangat tinggi. Antusiasnya ada. Aha. Tinggal pendekatannya seperti apa. Nah, barangkali sekarang waktunya untuk senias muda. Saya katakan senias muda, YouTuber atau orang apa yang bergerak di bidang media sosial harus lebih fokus. Betul-betul mempersiapkan dengan serius. Dulu kita mulai standar pakai HP boleh rekam. Boleh, silakan. Sound masa bodoh deh, yang penting ada suara. Betul. Tuntutan nggak bisa lagi. Sound HP bisa, tapi dia nggak bisa lama ngerekam. Oke, mulai pakai kamera. Kamera bisa, tapi nggak bisa lebih dari 10 menit. Panas. Nah, artinya ini harus serius. Nah, sekarang hadiahnya juga ditingkatkan oleh BKN. 450 juta. Berarti Wow. apa? Kita ingin tingkatkan partisipasi masyarakat ikut dalam festival desa ini. Biarkan saja orang berpikir desa itu kampung. Tapi desa itu adalah kekuatan utuh dari negara Republik Indonesia. Sebetulnya itu visinya. Nah, kalau untuk tantangan terbesar kan waktu itu memang pernah menyutradarai juga ya. Dari Sidul 1, 2, 3 itu kan ada transisi kebudayaan yang Ya. memang kita lihat ya. Kalau waktu awal itu kan Betawi banget begitu sampai akhirnya yang film terbaru atau mungkin series yang terbarunya itu benar-benar ada akulturasi budaya di situ yang modern juga dimasukkan. Tantangan terbesarnya seperti apa? Ya, ini mungkin agak personal. Ya, saya mempersiapkan Sidul anak Betawi itu sebetulnya adalah pola pikir tradisi dengan modern. Tradisi ada pada Benyamin almarhum, Ya. modern ada pada Sidul. Sebetulnya ini yang saya kembangkan. Cuman di fase ketiga, Benyamin meninggal. Ya. Saya nggak mempersiapkan. Benturan ini saya mau ketemu sama siapa? Sama Mandra nggak sekolah. Artinya bukan nggak sekolah, dia sekolah, tapi artinya secara karakter dia tidak bisa punya edukasi gitu. Baik. Nah, baru belakangan ini saya kembalikan lagi di saat memang kita mencintai Indonesia. Saya minta maaf, ya kembali kita merasakan setiap 17 Agustus kita melihat originalitas Indonesia. Semua pakai pakaian daerah. Semua nyanyi-nyanyi lagu daerah. Itu adalah kekuatan. Nah, ini sebetulnya momen untuk kita bangkit. Pun
dunia perfilman Indonesia. Nah, oke, luar biasa. Itu dari sudut pandang legend. Sekarang sineas muda. Jadi sudut pandangnya lengkap di sini ya, yang kita gali begitu. Kalau dari Mas Esa sendiri, pasti juga banyak harapan-harapan kepada sineas muda. Dan mungkin sineas muda juga pengen berkarya, tapi tidak pede atau tidak tahu harus memulai dari mana. Mungkin bisa diberi tips seperti apa sih untuk melangkah awal membuat sebuah karya film pendek khususnya? Awal ya, kalau awal setidaknya harus menyukai film itu sendiri dulu sih, menyukai film dan dunianya. Karena dengan menyukai akan lebih ingin tahu, yang akhirnya akan mempelajari proses-proses dasarnya. Ada 4 tahapan seperti kayak development, bagaimana kita merangkai sebuah ide cerita menjadi sebuah skenario final draft. Terus juga ada pre-production setelahnya, bagaimana kita mempersiapkan, merancang semua yang akan dieksekusi ketika produksi. Dan waktu itu setelah itu masuk ke productionnya, di mana kita syutingnya gitu kan. Nah setelah syuting kita akan masuk ke post production, di mana itu akan diedit, di mixing, grading dan lain-lain. Nanti outputnya baru kita akan submit misalkan ke festival, yang dimana nanti akan membuka peluang-peluang lainnya. Ya jadi intinya harus menyukai dulu. Ketika menyukai, pelajari lebih dalam lagi untuk tahu bagaimana cara membuatnya. Gitu sih. Harus punya alat-alat yang bagus nggak sih untuk membuat sebuah karya film pendek? Terutama kalau kita lihat kan anak-anak daerah mungkin ingin berkarya tapi kayaknya terhambat nih karena saya nggak punya alat yang bagus atau mumpuni. Tidak juga sih, tidak juga melulu soal alat sih, karena ada juga poin penilaian itu tentang kayak penceritaan, gitu kan. Mungkin secara teknis belum baik, tapi secara ide cerita sangat mahal. Dan itu bisa dikembangkan lagi. Bisa dikembangkan lagi. Wait, aku ingin sekali memberikan pemahaman sedikit tentang film pendek. Yes. Jangan dipikir film pendek ini film yang mudah. No. Yep. Semua sinias internasional, Steven Spielberg, George Lucas, itu lahir dari mereka mendirect film-film pendek. Betul. Karena film pendek itu dibuat untuk presentasi ke company besar. Yep. Dia masuk ke Universal, dia masuk ke, ya kalau boleh ke HBO. Jadi benar yang dikatakan Andinda ini, konsepnya harus kuat. Berarti seperti proposal berjalan. Oke. Begitu dilihat konsepnya kuat, malah perusahaan besar akan membackup. Kalau kita bicara dunia OTT sekarang, Yes. saya tidak ingin menyebut, tapi nggak bisa kita hindari. Misalnya Netflix, kamu mau masuk ke dalam Netflix, itu standarnya sangat tinggi. Nggak mungkin kita kejar. Harus kameranya ini, soundnya harus begini, gradingnya begini. Tapi kalau dia lihat di konsep cerita bagus, dia memberikan finance. Itu konsep film pendek. Yap. Memberikan semangat terutama untuk generasi muda yang mau memulai berkarya dari film pendek itu adalah awal ya. Berarti modal utama. Modal utamanya di situ. Modal utama. Nah, kalau dari Mas Esa sendiri, orang-orang di daerah sudah siapkah untuk itu? Siap. Kalau siap itu tergantung individunya. Tapi kalau pertanyaan dirubah, bisa atau tidak bisa? Pasti bisa. Oke. Karena daerah sendiri punya keunikan tersendiri. Nilai-nilai yang bisa diangkat justru malah menjadi cerita yang baik biasanya. Dan bersaing sangat baik juga di kompetisi festival skala nasional maupun internasional sih. Udah banyak terjadi, jadi bisa. Lalu bagaimana dengan Bang Tanah? Petuahnya bisa panjang kalau dari Aku ini mulai tahun 70. Ya. Di saat yang kamu keluhkan peralatan tidak selengkap sekarang. Yes. Sekarang jauh lebih dari tahun 70. Saya yakin era dia akan lebih hebat daripada era aku. Tinggal apa? Betul-betul punya keinginan kuat. Ingin menjadi. Jangan sekedar lewat. Kalau sekedar lewat, lebih bagus jangan lama-lama di dunia ini. Artinya jangan ada di dunia kreatif. Dunia kreatif ini harus ditekuni dengan serius. Keberhasilan pasti, cuman masalah waktu. Cuman kadang-kadang anak-anak kita suka nggak sabar. Yap. Ingin hari ini berbuat, ingin hari ini sukses. No way. Momentum itu karena berjalan dari Sangat. langkah-langkah Betul. kecil menjadi langkah yang Betul. besar. Luar biasa. Saya optimis akan lebih hebat tadi sekarang film Indonesia kita. Amin. Sineas muda sekarang soalnya banyak banget dukungannya ya. Sangat banyak. Support dari alat teknologi. Dulu aja bisa Ya. Bang Rano seperti ini, apalagi sekarang. Betul. Nah, lalu bagaimana dengan Asti? Harapannya seperti apa? Silahkan Oke. disampaikan. Kalau misalnya dari aku pribadi, seperti yang sudah dikatakan oleh Bang Rano dan Kak Esa, pasti semua itu sudah semakin baik. Apalagi sekarang dari paling kecil aja toolsnya udah ada social media dan lain sebagainya. Mau cari inspirasi juga semakin banyak. Tinggal dikasih sense of touch yang memang bikin unik supaya nanti kedepannya semakin menjual dan bisa go international.
Mau ikutan gimana caranya? Masih bisa dong pastinya. Bisa dong, tepatnya pada hari ini dibuka pendaftarannya tanggal 26 Agustus. Tepatnya hari ini bisa langsung klik di link yang tadi sudah tertera di screen di belakang. Oke. Dan bisa langsung mengisi pendaftaran dengan details yang sudah tertera. Oke, hadiahnya nggak main-main ya? 450 juta. Dan itu terbagi di setiap kategori. Kategorinya ada. Bahkan ada lomba poster tuh. Betul. Oh, wow. Nah, kita juga melihat poster itu bukan hanya sekedar gambar. Karena itu juga bagian dari artwork Itu ya. bagian dari artwork. Nggak cuma itu Bang, Betul. ada juara favorit juga Mbak. Oke. Kategorinya banyak, bisa dipilih sesuai dengan yang paling diminati. Ya, betul. Yang mungkin bisa menjadi nilai plus untuk si creator. Betul. Luar biasa, sangat menginspirasi obrolan hari ini. Terima kasih banyak ya untuk Bang Rano. Terima kasih. Aku tuh antara mau Bang atau Om gitu. Nggak boleh. Pokoknya Abang, forever Abang. Oke. Sama Mas Esa terima kasih Terima juga kasih, dan juga terima Mbak kasih. Asih terima Terima kasih kasih. banyak. Semoga acaranya sukses, terutama Amin. Festival Desa 2023 ini bisa menginspirasi dan juga akhirnya bisa menciptakan ya sineas-sineas muda yang berkualitas, yang akhirnya berbudaya juga, yang meningkatkan kebudayaan Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia tetapi juga go internasional. Luar biasa sekali, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Waktunya kita pamit undur diri, saya Widi Dwinanda, sampai jumpa lagi di Ngopi Ngobrol Pintar Kompas TV berikutnya. Selamat beraktivitas kembali.